Oke, selamat sore rekan-rekan. Nah, di sini ada permintaan untuk membahas analisis seputar tentang crude oil atau yang kita kenal dengan sebutannya CLR ya. Hari ini sebenarnya adalah hari Selasa, tepatnya pada tanggal 12 November 2024. Jadi jam di laptop saya ini menunjukkan pukul 5:09 waktu Indonesia bagian Barat pastinya. Rekan-rekan, sebelum kita membahas tentang teknikal, nah yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada saat ini harga minyak itu bergeraknya cukup stabil. Ya, kenapa kita katakan stabil? Karena pada perdagangan ini setelah terjadinya penurunan, nah jadi ini kan akibat dari kekhawatiran kelebihan pasokan sebenarnya, dan juga setelah pengumuman yang terjadi tentang perihal stimulus Tiongkok ini yang dianggap kurang memadai. Jadi kita bisa melihat bahwa harga minyak mentah itu ada penurunan sebenarnya tipis, kurang lebih ya 1 sen di level area 71,82 US dollar per barel sebenarnya. Nah, kalau kita melihat ya harga minyak mentah di WTI atau yang kita kenal dengan West Texas Intermediate, nah itu sebenarnya ada kenaikan di 3 sen. Nah, jadi di 68,07 US dollar per barel, kira-kira demikian. Nah, dari kedua kontrak ini kita melihat ya ada pelemahan ya kurang lebih 5% dalam 2 sesi sebelumnya rekan-rekan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pemerintah Tiongkok itu, nah mereka itu meluncurkan ada program paket utang sebesar 10 triliun yuan. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk membantu pemerintah daerah. Nah, tapi sekalipun demikian banyak dari para analis mereka menilai ini belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini belum signifikan. Nah, menurut mereka begitu. Nah, sementara kalau kita lihat bagaimana para pelaku pasar menantikan laporan bulanan OPEC. Nah, ini rekan-rekan perlu diketahui bahwa laporan bulanan itu jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ya rekan-rekan. Nah, itu hari ini akan dirilis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya mungkin ini ada penurunan proyeksi permintaan di tahun 2025 kan diprediksi demikian. Nah, ini bisa juga memberikan tekanan bagi harga minyak. Kira-kira begitu menurut beberapa para analis di luaran sana. Nah, kalau kita melihat ada juga dari para analis mencatat bahwa ya mungkin akan dari selisih waktu kontrak Brent sama WT ini mendekati kondisi contango. Nah, ini bisa memberikan indikasi bahwa patokan harga ya yang menjadi pasokan minyak di pasar ini cukup tersedia sebenarnya. Nah, selain itu juga ya ada juga penguatan karena dolar Amerika Serikat yang semakin menguat ya. Jadi orang menganggap bahwa harga ini sudah cukup mahal dan itu memberikan tekanan. Nah, kira-kira demikian kalau fundamental yang terjadi. Tapi fokusnya itu adalah sebenarnya kita perlu ketahui bahwa laporan data inventory ya, laporan data bulanan ya, bukan inventory, laporan data bulanan dari OPEC. Ya, itu sangat perlu diwaspadai atau diperhatikan rekan-rekan. Nah, berdasarkan teknikal, nah di sini saya langsung kepada teknikal, artinya harga itu bergerak sekarang itu di bawah daripada pivot di 68,88. Nah, secara tren kalau kita memperhatikan yaitu bahwa tren yang sedang terjadi memang di sini adalah penurunan ya. Ini adalah merupakan penurunan yang terjadi ya, penurunan dari semenjak level yang terjadi di 7294. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat di level resisten tertingginya juga masih ada di 78. Tapi karena kita melakukan intraday atau trading harian, maka kita tidak mencari data yang lebih tinggi. Cukup di 7294. Nah, dibentukan daripada candlestick. Namun, informasi yang kita bisa dapatkan daripada pivot point bahwa resisten satunya berada di 69
Ya 89, resisten 2-nya di 70.51 dan resisten 3 di 71.52. Nah, dukungan support yang kita bisa lihat di support 167.81 dan support 267.25, serta jika berposisi sebagai buyer pastikan bahwa ada ya level support 3 ini memerlukan money management. Nah, peluangnya apa? Peluangnya adalah bila mana rekan-rekan yang melihat ini sebagai opportunity untuk melakukan pembelian di level support 1, artinya kalau time frame-nya kita perkecil, maka yang perlu dijaga itu ya rekan-rekan ada di level 66,24 US dollar per barrel. Nah, ini bisa menjadi opportunity sebenarnya untuk buyers ya. Dan kalau untuk seller, rekan-rekan juga bisa melihat di resisten yang mungkin di atas resisten 3 ini di 7294. Tapi ada kalanya ketika masuk ke dalam posisi ini, jika misalkan mengambil posisi sell, nah fundamentalnya mendukung, ini bisa melewati dan bisa juga mencapai level area di 78. Jadi faktor teknikal dan fundamental itu tidak bisa diabaikan ya rekan-rekan di dalam setiap trading. Nah, ini bukan rekomendasi untuk trading, tapi ini untuk menginspirasi rekan-rekan sebagai pembuka wawasan, penambah wawasan, bukan rekomendasi. Disclaimer on, artinya apabila rekan-rekan masuk ke dalam posisi itu risiko tanggung sendiri. Saya tidak bertanggung jawab untuk risiko transaksi rekan-rekan. Ini hanya menginspirasi di mana diperlukan bagaimana membuat trading plan dan money management pastinya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa like, komen, dan share.